Dan oleh teman-teman dari pihak Balai Bahasa itu kita sudah berada di jalur kuning. Kuning itu sudah kedip-kedip gitu, berarti penuturnya itu sudah mulai berkurang. Ya, menuju ke merah. Karena setiap suku yang punya bahasa itu maka identitasnya adalah bahasanya. Nah, kalau bukan kita lagi memakai bahasa itu, maka identitas kita juga perlahan-lahan akan hilang. Ya, percuma dong kita mengaku, oh aku Ulu Dayak Ngaju, tapi tahu kota kita dia tahu. Ada slogan mereka itu yang biasanya utamakan bahasa Indonesia, Ya. lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ya, halo sahabat religi dimanapun Anda berada, senang sekali di kesempatan kali ini kembali berjumpa bersama kami di podcast Suara Kemenak Kalteng, menumbuhkan moderasi beragama, memperkuat kerukunan. Tentunya di edisi kali ini bersama saya Itung Handoyo kembali menjumpai Anda yang tentunya juga mungkin sahabat religi sudah menantikan apa saja sih pengetahuan yang ingin kita bagikan pada saat ini. Dan tentunya sahabat religi seperti yang mungkin sahabat religi ketahui, tentu kita kali ini akan membicarakan suatu tema besar yang tentunya juga akan menjadi suatu hal yang akan menjadi suatu pengetahuan baru bagi sahabat religi semua. Tentu seperti tema yang sudah kami berikan, yakni Huma Betang sebagai pondasi kerukunan. Di studio FKUB pada saat ini kami sudah mengundang narasumber yang akan berbicara banyak terkait dengan tema besar ini. Dan tentunya sahabat religi semua, di studio FKUB pada hari ini telah hadir narasumber kita, yakni Bang Abey Pantar Kurnia, yakni salah seorang senior host juga nih ya, yang tentunya menjadi panutan kita semua juga. Halo Bang Abey. Halo Tung, selamat pagi. Ya, apa kabar Bang Abey? Kabar baik Tung. Terima kasih sudah diundang ya. Iya, terima kasih Bang Abey sudah membersamai kami Ya. di studio FKUB Provinsi Kalimantan Tengah pada hari ini. Sama-sama. Dan tentunya sahabat religi semua, nanti kita akan berbicara banyak terkait tema yang mungkin kita akan angkat pada hari ini di Huma Betang sebagai pondasi kerukunan. Tentunya kita akan langsung saja berbincang banyak terkait dengan tema besar kali ini. Dan Bang Abey, Ya. tentunya Bang Abey ini tidak hanya budayawan tetapi juga salah satu founder I Love Kutak Itah. Iya. Yang dimana Bang Abey juga konsennya itu mengajak anak muda untuk selalu menggunakan bahasa daerah, terutama bahasa Dayak Ngaju. Nah, Bang Abey boleh dong cerita sedikit apa nih yang membuat Bang Abey begitu passion dalam melestarikan bahasa dan budaya Dayak, khususnya bahasa Dayak Ngaju nih Bang. Iya, terima kasih Tung. Kalau budayawan rasanya agak berat ya. Oh iya, Menerima. baik. Kita Siap. sambil belajar, yang pasti sambil mempertahankan budaya warisan dari nenek moyang, dari Tatuhiang. Kenapa mendirikan komunitas I Love Kutak Itah? Ini sebenarnya adalah salah satu bentuk keprihatinan saya terhadap bahasa Dayak Ngaju yang sekarang ini sudah masuk ke beberapa tahun yang lalu ya, mungkin sekitar 5 atau 7 tahun yang lalu saya pernah mengadakan talk show menjaga bahasa Dayak Ngaju atau Mahaga Bahasa Dayak Ngaju itu. Dan oleh teman-teman dari pihak Balai Bahasa itu kita sudah berada di jalur kuning. Kuning itu sudah kedip-kedip gitu, berarti penuturnya itu sudah mulai berkurang. Ya, menuju ke merah. Nah, oleh karena itu kalau bukan kita yang membuat diri kita bangga memakai bahasa Dayak Ngaju, siapa lagi? Ya, karena saya juga pernah membuat event di mana dari 10 siswa SMA yang kita tanya itu hanya 1 yang bisa fasih berbahasa Dayak Ngaju. 9-nya hanya tahu, tidak bisa mengucapkan, mengerti artinya, dan selebihnya ada juga yang tidak tahu. Dan saya pikir adalah bahasa Dayak Ngaju ini merupakan salah satu identitas. Karena setiap suku yang punya bahasa itu maka identitasnya adalah bahasanya. Nah, kalau bukan kita lagi memakai bahasa itu, maka identitas kita juga perlahan-lahan akan hilang. Ya, percuma dong kita mengaku, oh aku Ulu Dayak Ngaju, tapi tahu kota kita dia tahu. Itu kan jadi suatu pertanyaan besar yang menampar diri kita sebagai orang Dayak Ngaju. Gitu. Jadi intinya adalah bagaimana kita membuat bahasa Dayak Ngaju ini dicintai oleh orang Dayak Ngajunya sendiri, dan juga mungkin orang yang akan datang ke sini akan suka belajar bahasa itu. Kalau bukan kita, ya siapa lagi yang mau belajar? Orang lain pun akan tidak mau belajar.
malah bahasa mereka sendiri yang akan dipakai di tempat kita gitu. Baik. Berarti dasarnya itu Bang Abe ya. Ya, keprihatinan. Keprihatinan itu tadi. Ya, Apakah anak-anak Hitung sudah diajarin bahasa Dayak Ngaju? Oh, masih belum. Mereka masih belum ini ya, terlalu bahasa Indonesia aja masih belum pasti. Oh iya. Nanti akan gitu saya ajarkan ya. itu, Oh Bang jangan. Nanti saya tes ya. Baik, nah tentunya Bang Abe mungkin pernah mendengar slogan resmi ya. Ini mungkin seperti Bang Abe singgung tadi dari Balai Bahasa. Nah Balai Bahasa itu kan menyelenggarakan suatu namanya Duta Bahasa. Ada slogan mereka itu yang biasanya utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Betul. Nah, jadi mungkin itu yang menjadi juga suatu hal yang bisa memperkuat kita supaya bisa lebih melestarikan lagi bahasa daerah mungkin. Saya pikir mungkin Balai Bahasa itu akan harus bekerja lebih keras untuk melestarikan bahasa ini. Ya, tidak hanya bahasa Dayak Ngaju, ada teman-teman saya yang juga dari Maanyan juga sudah mulai ketar-ketir nih. Ya gitu, karena pemakaian bahasa ibu atau bahasa ayah itu sudah mulai berkurang. Sebenarnya bukan oleh anak-anak tidak mau belajar, bukan itu. Tapi kebanggaan orang tuanya memakai bahasa itu di dalam rumah sehari-hari itu yang membuat anak-anak itu tidak, proudnya itu nggak keluar, bangganya itu nggak keluar. Bahasa ibu, bahasa ayah hanya akan keluar ketika marah-marah. Ya anak-anak kalau udah dengar itu nggak akan mau belajar. Karena kalau sudah marah, oh ya selesai. Kalau sudah keluar bahasa ibunya, bla 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 bla, oh marah, sudah nggak akan seneng dia belajarnya. Ngerti dia apa yang diucapkan, tapi dia nggak mau mengucapkan, nggak bisa mengucapkan kadang-kadang gitu. Berarti faktor lain juga mempengaruhi itu Bang ya. Kebanggaan kita sebagai orang tua. Nah Hitung sama istri mungkin harus di dalam rumah jangan pakai bahasa Indonesia kalau saya sarankan. Karena di luar kita udah pakai bahasa itu, mending pakai bahasa Dayak Ngaju. Sehingga anak-anak dengan otomatis teredukasi bahwa oh orang tua kok orang Dayak Ngaju. Nah, begitupun juga dengan perkawinan campuran, harusnya anak itu bisa bahasa ibunya, bisa bahasa bapaknya. Jadi ketika kumpul sama sepupunya dia bisa ngomong. Ya jangan sampai jadi ketika kumpul sama sepupunya dia diam. Nggak ngerti, mungkin ngerti tetapi ngerti ya. Terus kemudian kadang-kadang kelucuan-kelucuan yang timbul dalam bahasa daerah itu nggak akan bisa kita translate ke dalam bahasa Indonesia gitu. Jadi akhirnya dia nggak asik kumpul sama saudara-saudaranya gitu sih intinya. Iya betul. Nah mungkin tadi kan Bang Abe sudah menjelaskan sedikit maksudnya awal muasal bagaimana bisa passionnya itu khususnya di bahasa Dayak Ngaju. Nah mungkin kita lebih spesifik ke komunitas I Love Kota kita. Iya boleh. Nah, mungkin Bang Abe menambahkan dari yang tadi Bang Abe sampaikan, apa sih awal mula Bang Abe selain bentuk keprihatinan itu yang mungkin visi utamanya yang ingin Abang capai melalui komunitas I Love Kota kita? Mungkin boleh disampaikan Bang? Ya, visinya adalah kita ingin semua orang, terutama yang Dayak Ngaju, bangga terhadap dirinya, bangga dengan bahasanya. Dari dia dengan kayak seperti suku-suku kita yang lain, contoh aja kayak Batak, Manado, Papua gitu. Mereka bangga, oh saya Papua, saya Manado, ya bahasa saya bisa bahasa itu ya kebalikannya dengan kita ya. Oh saya orang Dayak Ngaju, bisa bahasa Dayak Ngaju, nggak bisa, cuman ngerti. Apakah itu sering dialami? Sering ketemu. Di acara-acara pun ketika kita nge-MC pakai bahasa Dayak Ngaju dengan luar biasanya kita mencari kata-kata yang pas, tiba-tiba dong tuan rumah langsung bahasa Indonesia. Sedih loh, sedih kayak robek-robek hati saya. Saya sudah setengah mati membawakan acara ini dalam bahasa Dayak Ngaju, tuan rumahnya nggak menghargai bahasanya sendiri gitu. Intinya adalah bagaimana mengajak anak-anak muda untuk cinta terhadap bahasanya. Kalau dia sudah cinta dengan bahasanya, otomatis dia akan cinta dengan hal-hal lainnya, dengan toleransi, dengan budayanya, karena budaya itu dan hal-hal yang berbau budaya itu kan otomatis ke bahasa juga ujung-ujungnya. Kalau dia hanya ngerti bahasanya, giliran mau melakukan actionnya susah karena nggak bisa ngucapin kata-kata itu. Gitu. Jadi itu adalah visi ataupun goal yang ingin Bang Abe. Goal yang dicapai adalah kita semua harus mencintai bahasa Dayak Ngaju supaya tetap lestari. Kalau bukan kita yang memakai bahasa itu, tidak hanya bahasa Dayak Ngaju loh, banyak bahasa di Kalimantan Tengah di banyak. Ada Uddanum, ada Maanyan, di Dayak Ngaju tuh juga ada macam-macam. Di Katingan tuh bahasanya ada Katingan Hilir, Katingan Tengah, Katingan Hulu. Sama dengan Kahayan juga sama gitu. Betul. Baik Bang Abe, tadi sudah Bang Abe jabarkan perkenalan terkait dengan komunitas yang Abe
Bang Abe dirikan dan juga ketertarikan Bang Abe apa dasarnya seperti itu sehingga membangun komunitas I Love Kota kita. Nah, kita mau masuk ke lebih spesifik lagi, Bang. Boleh. Tentunya dengan tema besar yang kita angkat yakni Huma Betang sebagai pondasi kerukunan. Ya. Nah, jadi kan mungkin Bang Abe sahabat religi juga sudah tahu Huma Betang itu dikenal sebagai rumah panjang yang menjadi simbol kebersamaan masyarakat, terutama masyarakat suku Dayak. Ya. Nah, menurut Bang Abe, nilai-nilai filosofis apa saja nih yang dari Huma Betang yang paling relevan dan bisa kita terapkan untuk membangun kerukunan di tengah masyarakat yang semakin majemuk dan juga semakin heterogen ini, Bang? Silakan. Baik. Kalau kita berbicara tentang suku Dayak Ngaju, kita pasti akan berbicara tentang tidak hanya Dayak Ngaju. Kalau Huma Betang adalah hampir di semua Kalimantan ada punya Huma Betang. Kita akan pasti mengacu kepada bahwa Huma Betang itu adalah tempat tinggal orang banyak. Tidak hanya 10-15 kepala keluarga, malah bisa sampai 25-50 kepala keluarga. Otomatis itu kayak kampung kecil gitu ya. Nah, di mana potensi gesekan pasti akan terjadi karena di dalam rumah yang bersaudara aja gesekan udah pasti ada. Betul, apalagi itu yang banyak orang dengan karakter yang macam-macam. Nah, dari zaman dahulu kala kita sebagai orang Dayak Ngaju itu tinggal di Huma Betang itu kan ada pimpinannya, ada pimpinan Huma Betangnya, ada tokoh adatnya, ada tokoh agamanya di situ. Bukan tokoh agama sih, tokoh adatnya yang orang-orang tetua sesepuh yang sangat dihormati. Jadi dalam mengambil keputusan kita selalu berkumpul untuk bermusyawarah di dalam Huma Betang. Karena Huma Betang itu ditinggali bersama, berarti untuk pengumpulan massa juga tidak terlalu sulit. Itu intinya adalah kebersamaan, saling tenggang rasa, bagaimana kita hidup berdampingan. Tidak beda rumah, tapi dalam satu rumah hanya berbatas dinding. Nah, bagaimana kita meminimalisir gesekan-gesekan yang ada di dalam sebuah Huma Betang itu pasti ada do and don'ts-nya. Boleh melakukan ini, oke. Tidak boleh melakukan ini, kenapa? Karena kalau melakukan ini kamu akan ada sanksinya. Dan sanksi itu memang sangat ditaati. Melakukan nilai-nilai seperti tenggang rasa, terus juga nilai-nilai apa yang Abang Abe sampaikan tadi itu bisa diterapkan dalam kehidupan kita saat ini, Bang ya. Nilai-nilai spiritual juga ya kan nggak boleh melakukan asusila misalnya. Kalau asusila berarti harus dikeluarkan dari Rumah Betang itu. Mungkin itu salah satunya. Karena itu kan sangat menodai kesucian dari Rumah Betang itu sendiri. Kalau melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan, membunuh ataupun juga melukai seseorang juga ada dendanya. Denda itu juga bisa berbentuk hewan kayak ayam atau kerbau, sapi atau apalah gitu, sesuai dengan nilai berat tidaknya kejahatan yang dia lakukan gitu. Jadi intinya di dalam Huma Betang sendiri sudah ada sistematika seperti sebuah pemerintahan tapi dalam lingkup yang kecil. Gitu. Jadi hal-hal yang dulu mungkin saat orang dulu itu di Huma Betang itu bisa diterapkan juga di saat ini, relevan aja Bang ya. Sangat relevan karena itu juga yang digaungkan oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah tentunya. Betul, iya. Memang ini juga tidak bisa hanya oleh pemerintah provinsi atau pemerintah kota atau pemerintah sampai ke bawah, itu adalah kerjasama seluruh elemen masyarakat pastinya. Pada dasarnya adalah orang Dayak itu adalah orang yang tidak melawan sesuatu dengan gamblang. Maksudnya dalam artian adalah tidak orangnya sabar sih. Kamu datang bertamu ke rumah saya suguhin kamu baik sama saya, oke saya juga baik sama kamu. Tapi begitu kamu tidak baik sama saya 2 kali tidak baik sama kamu. Nah, gitu. 2 kali lipat. Iya, jadi tenggang rasa kita tuh sebenarnya sudah dari dulu lah ya. Sepanjang kita bertamu baik-baik ya kita akan diterima dengan baik-baik. Betul. Nah itu dia mungkin gambaran yang bisa diambil oleh sahabat Regi semua. Nah mungkin tadi Bang Abe juga sudah menyampaikan bahwa dalam Huma Betang itu semua hidup berdampingan. Betul. Nah, bagaimana mungkin menurut Bang Abe nilai toleransi dan saling menghargai perbedaan ini dipraktikkan dalam kehidupan kita, baik itu dalam konteks suku, agama maupun pandangan hidup, Bang. Bagaimana nih Abang melihat hal itu? Iya, kalau untuk masalah toleransi, kalau menurut saya suku Dayak Ngaju ini adalah termasuk salah satu suku yang paling toleran. Ya. Kita sampai contoh lingkungan keluarga saya sendiri saja. Lingkungan keluarga saya sendiri saja dari pihak ayah, itu kita ada di 3 agama yang berbeda. Kaharingan, Kristen, Muslim.
Jadi kakak sulung ayah saya itu menikah dengan penghulu yang ada di desa Tangkahen. Otomatis sepupu sekali saya itu adalah Muslim dong. Oke. Kemudian yang kedua dan yang saya, ayah saya sama kakaknya yang satu lagi sama adiknya yang satu lagi itu Kristen. Terus satu itu keharingan, bisa mengobatin orang, bisa sangyang malah. Tapi kami dalam kehidupan bersaudara, agama boleh beda. Tapi ketika ada satu acara, misalnya kalau zaman dulu kebetulan ayah saya guru dan agak sedikit mampu lah dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Ketika mengadakan sebuah pesta, itu ayah saya pasti akan mengundang semua saudaranya datang. Yang Muslim itu akan disediakan satu rumah yang beda dengan rumah utama. Nah di situ juga diundang orang Muslim yang ada di kampung untuk masak keperluan mereka. Tapi bahannya diberi sama ayah saya. Kalian beli bahan yang kalian sesuai dengan akidah agamanya. Masaklah sesuai dengan ajaran agama kalian, makanlah bersama-sama di situ. Gitu. Jadi itu salah satu bentuk. Iya, salah satu. Jadi kita kalau saya sih dari kecil tuh sudah toleransi, sudah tahu lah ya, sudah sangat mengerti karena sepupu-sepupu saya itu berasal dari agama yang berbeda-beda dan kami tidak pernah berkelahi karena masalah itu. Iya. Semua tahu batasan masing-masing. Ya, tidak ada yang menganggap saya benar ini benar, enggak. Karena kita pada dasarnya adalah apa yang kau pilih, itulah yang kau pilih. Tapi hubungan darah tetaplah hubungan darah. Kita tetap bersaudara. Gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk praktik ya Bang ya. Ya. Karena memang itu tadi banyak ditemukan seperti itu Bang. Jadi dalam suatu keluarga besarnya ada yang berbeda-beda tidak jadi masalah. Hampir kok. Karena ya hampir rata-rata ya. Hampir rata-rata. Kita juga kalau di suku Dayak Ngaju sih agak jarang kita menemukan bahwa ketika seseorang memilih agamanya berbeda dengan orang lain, itu dia dibuang dari keluarganya, jarang. Jarang, betul. Malah kecuali kalau yang memilih agama yang berbeda ini kemudian menjauhkan diri dari keluarganya. Nah, itu lain soal. Lain soal. Benar Bang ya. Betul sepakat itu Bang. Benar-benar. Karena apa yang kita alami itu adalah itu sebenarnya pendidikan dari Huma Betang juga sih sebenarnya kan kita kan leluhur kita sudah ngajarin bahwa dalam hidup bermasyarakat itu tidak semua sama isi kepalanya, tidak semua sama apa yang diinginkan oleh keluarga masing-masing. Itu adalah bagaimana kita menyatukan setiap perbedaan, mencari solusi yang terbaik untuk perbedaan itu dan mencari jalan keluarnya bagaimana supaya hidupnya tetap berjalan, supaya hubungan kekerabatan tetap ada gitu. Oke, itu dia mungkin itu bukan karena saya membanggakan suku kita Dayak Ngaju ya enggak. Tapi pengalaman saya mengatakan demikian. Betul sekali. Dan mungkin Bang Abe tadi kan sudah panjang lebar itu menjelaskan yang memang bentuk konkret ataupun praktiknya memang dialami sendiri ya Bang ya. Betul. Nah mungkin kita beralih ke konsep gotong royong dan musyawarah mufakat Bang. Nah mungkin ini kan sangat kuat tuh di Huma Betang seperti Bang Abe jelaskan tadi sedikit-sedikit. Kita berkumpul mendiskusikan jika ada suatu hal yang perlu diskusikan supaya do and don'ts-nya itu supaya sama-sama dijalankan. Ada aturannya. Nah bisakah Bang Abe ceritakan Bang bagaimana contoh konkret bagaimana praktik ini berkontribusi pada penyelesaian masalah ataupun perayaan kebersamaan di komunitas Dayak Bang? Kontribusi seperti yang sudah saya katakan tadi itu adalah ketika ada masalah itu tidak diselesaikan secara pribadi antara dua pihak yang berseteru. Itu akan diajak kumpul semuanya, kemudian ada tetua adat, ada pimpinan rumah betangnya. Pimpinan rumah betang sama tetua adat tuh boleh jadi satu orang, boleh jadi beda orang. Karena tergantung, karena tetua adat ini tidak hanya satu orang biasanya, ada banyak. Nah, cara penyelesaian masalah adalah dengan merunut apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, ketika dia melakukan kesalahan, kita akan melihat siapa yang salah, siapa yang benar. Tidak hanya mendengarkan dari salah satu pihak, dua pihak harus bersaksi. Dan akan ditimbang tingkat kesalahannya seperti apa. Maka ketika ketemu kesalahannya seperti apa, besarannya seperti apa, jipennya berapa. Nah, langsung itu dikonversikan kepada hukumannya. Karena memang ini Bang ya, pasti harus ada punishment Bang ya. Karena kalau tidak ada itu sudah kita lakukan dari zaman dahulu kala. Iya, karena kebetulan kita suku Dayak Ngaju itu kan setiap kampung itu malah tidak berhubungan satu sama lain, justru saling bermusuhan karena yang dulu yang pakai mandau itu kan ya. Karena kalau laki-laki menunjukkan kedewasaan dia harus pulang bawa satu, itu minimal korbannya yang dia harus tunjukkan gitu. Itulah kenapa kan dihilangkan waktu saat tumbang ano itu dimusyawarahkan bahwa tidak boleh ada lagi hal-hal seperti itu. Gitu. Baik.
Baik, nah itu dia sedikit contoh konkret yang mungkin juga kita bisa ketahui bersama Bang Abe ya. Iya. Apalagi itu bisa juga dilakukan di komunitas Dayak kita tentunya. Betul. Nah, Bang Abe kembali ke ke sosok Bang Abe sebagai pegiat bahasa lah ya. Kita bisa sampaikan seperti itu, terkhusus bahasa Dayak. Nah, Bang Abe melihat bagaimana sih hubungan antara pelestarian bahasa Dayak dengan upaya memperkuat identitas dan kerukunan, Bang. Nah, seperti Bang Abe tadi kan sudah sampaikan panjang lebar tuh di awal seperti itu. Nah, apakah ada pesan khusus yang terkandung dalam bahasa Dayak yang mendukung nilai-nilai toleransi? Mungkin dari segi bahasa atau seperti pepatah atau apa, Bang? Mungkin bisa sampaikan, Bang, untuk kita? Saya selalu ingat gini ya, handep hapakat. Nah, handep hapakat tuh begini, dalam dulu itu tidak ada bahwa aku membantu kamu, aku bayar kamu, itu nggak ada. Aku bantu kamu ketika ada kesulitan, kamu bantu saya ketika saya ada kesulitan. Nah, itu yang itu namanya handep. Handep itu berarti ini keluarga ini misalnya Itung mengawinkan anaknya, terus ya Tung aku bantu kamu ya Tung gitu ya, Tung aku bantu beras sekian, terus aku bantu tenaga juga, nanti kalau aku mengawinkan anakku Itung juga bantu ya gitu, itu namanya handep. Atau ketika mengerjakan ladang, ketika saya menugal misalnya atau menugal, nah kita bawa tuh biasanya orang kampung semua menugal, kita siapkan makanannya. Jadi siapapun di kampung itu yang menugal, kita akan juga tetap harus membalas itu. Betul. Kita akan ikut. Jadi gotong royong dari zaman dahulu itu memang sudah ada. Cuman sekarang memang sudah semakin pudar masalahnya. Individualisme masyarakat sekarang juga begitulah. Cuman bagaimana ya seperti yang dilaksanakan oleh teman-teman dari Kemenak ini untuk toleransi agamanya memang sudah harus bekerja keras untuk itu ya. Termasuk ini juga sangat bersyukur sekali ada forum-forum podcast seperti ini supaya kita tetap menjaga kerukunan kita, menjaga toleransi kita, menjaga kegotong royongan itu. Itu dia. Jadi ada hubungannya, Bang ya, antara pelestarian bahasa Dayak seperti Bang Abe sampaikan tadi. Betul. Handep itu adalah suatu langkah yang tentunya harus saling tolong menolong. Ya. Nah, hapakat itu berteman atau pokoknya segala sesuatu dikerjakan bersama-sama. Nah, itu dia. Hapakat itu kayak hapakat itu kayak saya dengan Itung dengan teman-teman yang lain yang ada di sini hapakat semua. Hapakat itu berarti setuju. Mengerjakan sesuatu yang benar. Oke, jadi handep hapakat. Jadi banyak yang ibaratnya bisa dipelajari, Bang ya. Tentunya banyak filosofi dari zaman dulu itu yang kadang-kadang saya sering komplain dengan teman-teman yang bukan orang lain juga sih yang mengerancukan bahasa kita. Kita sendiri juga kadang-kadang yang huruf A dijadikan E di tulisan itu. U jadi O, uluh ita. Kalau itu memang kita nggak ada huruf U. Seperti itu kalau dulu, Bang ya. Ya kalau dulu. Nah cuman kalau yang zaman sekarang ini takuluk jadi tekuluk, kalakai jadi kelakai. Itu sebenarnya kalau bahasa Dayak Ngaju itu ya itu yang diucapkan itulah tulisannya. Jangan ditambah-tambahin, dibeda-bedakan. Kalau kelakai nggak mungkin dong kita baca kalakai kan. Tetap kelakai akhirnya salah. Begitu juga dengan tamanggung. Bukan temanggung bahasa Indonesia. Kita tamanggung, damang, tamanggung. Seperti itu ya. Gitu, ya. Nah itu dia sedikit mungkin dari sekian banyak bahasa ataupun identitas dan kerukunan yang bisa disampaikan untuk kita semua pada hari ini, Bang ya. Ya, masih dalam podcast Suara Kemenak Kalteng, menemukan moderasi beragama, memperkuat kerukunan, dan tentunya masih bersama saya Itung Handoyo dan juga narasumber kita Bang Abe Patarkuria selaku founder komunitas I Love Kota Kita. Bang Abe, kita sudah tidak terasa nih masuk dalam segmen penutup nih, Bang. Segmen terakhir ya. Iya, segmen terakhir. Nggak terasa ya? Nggak terasa ini perbincangan kita nih, Bang, luar biasa sekali. Nah mungkin di segmen penutup ini Bang Abe boleh kita ceritakan sedikit, Bang Abe, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh komunitas I Love Kota Kita yang sudah dilaksanakan ataupun ada perencanaan-perencanaan yang mungkin akan dilaksanakan, dan juga apa sih harapan terbesar dari Bang Abe untuk masa depan kerukunan di Kalimantan Tengah dan Indonesia yang terinspirasi dari filosofi Huma Betang itu, Bang. Silakan. Baik, terima kasih Tung. Yang pertama untuk action apa yang sudah dilakukan, ada banyak hal yang sudah kami lakukan dari dulu. Dulu ada festival pelajar excellent, jadi kemudian lomba lagu Dayak Ngaju yang hampir selalu kita bikin tiap tahun. Sempat blank beberapa tahun karena COVID dan segala macam, terus kemudian tahun kemarin itu kita adakan lagi. Lomba lagu Dayak Ngaju kadang-kadang tuh buat pelajar SMA SMP, yang tahun kemarin kita khusus untuk pelajar SD. Dengan peminat yang juga luar biasa. Itu yang sudah kami lakukan. Kemudian talk show untuk bagaimana melestarikan bahasa Dayak Ngaju bersama Balai Bahasa, bersama teman-teman antropolog juga ada yang kita minta untuk narasumber dosen di UPR.
perwakilan dari Balai Bahasa itu lengkap dengan undangan kita ke teman-teman yang kayak Duta Putra Putri Pariwisata supaya mereka juga adalah salah satu orang yang harusnya bisa membawa ini ke anak-anak muda yang lainnya. Karena jadi mereka influencer kan gitu. Influencer juga. Ya mungkin sekarang influencer, kalau dulu nggak ada influencer. Oh iya. Benar-benar. Iya sekarang. Nah sekarang toleransi tadi berdasarkan Huma Betang ya. Huma Betang Bang, betul. Iya, jadi intinya adalah sahabat religi ya manggilnya ya. Sahabat religi semua. Dalam artian kita harus belajar dari filosofi Huma Betang di mana keberagaman orang yang berada di Huma Betang tetap bisa terpelihara karena saling tenggang rasa, ada handap hapakat di situ, mencari jalan keluar, bermusyawarah intinya selalu ada, kemudian ada hukum yang harus ditaati. Nah itu adalah hal-hal yang bisa kita pelajari di sana. Dalam kehidupan bermasyarakat kita juga harus saling menghargai satu sama lainnya meskipun keyakinan kita berbeda. Kemudian juga saling tolong menolong, gotong royong itu adalah hal-hal yang sebenarnya sudah dikerjakan di dalam Huma Betang jauh sekali dari era zaman sekarang itu sudah kita laksanakan sebagai orang suku Dayak Ngaju. Intinya adalah apapun ketika kita lakukan bersama-sama dengan penuh rasa tanggung jawab, saling tenggang rasa itu dijamin bagaimanapun hidup bermasyarakat itu adalah saling menghargai satu sama lainnya dan itu akan membuat kehidupan masyarakat akan menjadi jauh lebih baik dan kita tidak hanya terpaku pada hal itu aja yang dibahas. Sementara orang lain sudah menuju bulan, kita masih itu aja yang dibahas. Harusnya bisa lebih maju lagi dari itu karena orang-orang pintar di kita Indonesia ini banyak kok. Iya. Gitu. Baik, terakhir Bang Abe, ini mungkin ada pesan kah atau ajakan dari Bang Abe untuk para sahabat religi semua yang mendengar podcast ini, bagaimana mereka juga ikut ambil bagian sebagai agent kerukunan lah istilahnya Bang, di lingkungan mereka masing-masing. Apa nih pesan dari Bang Abe? Silakan untuk sahabat religi semua. Iya, sebenarnya tadi sudah tersampaikan semua sih. Pesan juga sih sebenarnya. Pesannya. Apa tuh? Lagi pesan kita tambahkan. Sahabat religi terutama yang masih muda-muda ini adalah pergunakan waktu muda kalian dengan hal-hal yang positif, dengan kegiatan yang positif. Kembali lagi adalah bagaimana kita menerapkan toleransi terhadap diri Anda sendiri dan juga terhadap masyarakat sekitar Anda. Jadilah berguna. Jadilah orang yang bisa membawa perubahan di dalam lingkungan Anda, minimal dalam lingkungan keluarga Anda, tapi akan lebih baik lagi jika Anda bisa lebih berkarya dan menjadi role model bagi masyarakat dan berguna bagi masyarakat di sekitar Anda ataupun dimanapun Anda berada. Wah, jadi role model untuk seluruh orang-orang terdekat kita pastinya Bang ya. Baik Bang Abe, tidak terasa nih Bang ya. Baik tuh. Sudah kurang lebih 30 sampai 40 menit menemani kita semua nih Bang di podcast Suara Kemenak Kalteng. Terima kasih Bang Abe sudah memenuhi undangan kami untuk diajak ngobrol banyak terkait dengan Huma Betang sebagai pondasi kerukunan. Baiklah sahabat religi semua, demikianlah perbincangan kita di edisi podcast kali ini. Terima kasih untuk kebersamaannya dan saya Tung Handoyo mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda dan kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.